Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya saudara yang kasih Tuhan? Haleluya. Saya berdoa setiap saudara semuanya hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pastikan setiap saudara hari ini tetap bersuka cita dalam kondisi apapun yang sudah hadapi. Percayalah ketika kita ada di small group ini ada kekuatan baru, ada sukacita baru yang kita terima daripada Tuhan. Amin. Sebagai dasar awal sebelum kita masuk ke small group ini, mari kasih tos kanan kirinya dan katakan begini: Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah semuanya? Oke, mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa untuk memulai small group kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa. Kami boleh berkumpul kembali di small group ini. Sebentar kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama hari ini akan menjadi firman Tuhan yang mengubah, yang membentuk, yang akan menjadikan kami serupa dengan Tuhan. Dan tentunya hidup kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami akan ditandai dengan perubahan demi perubahan hidup yang nyata, sehingga kami sendiri akan bersukacita. Terlebih Tuhan akan bersukacita melihat hidup kami, dan semua orang akan mempermuliakan nama Tuhan. Silahkan Tuhan berfirman bagi kami siap terima kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati, bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selain kasih Tuhan, tema untuk small group kita pada pekan ini adalah membentuk karakter sesuai dengan karakter Kristus. Mari ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras 2, 3. Membentuk karakter sesuai dengan karakter Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, karakter adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Karakter itu merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang percaya. Amin. Karakter juga menjadi poin penting atau menjadi pusat perhatian Tuhan atas kehidupan orang percaya. Jadi Tuhan itu memperhatikan karakter saudara. Tuhan juga membentuk karakter saudara dan karakter saya supaya karakter kita itu sama dengan karakternya Tuhan. Amin. Karakter itu menjadi kunci utama kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu kita pengikut Kristus disebut oleh orang yang percaya karena karakternya itu luar biasa, dan karakter ini bisa mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah Anda masih ingat dengan kisah tentang macan tutul yang kepalanya tersangkut pada belanga? Ya, macan tutul ini begitu menderita karena peristiwa ini. Ya, namun sangat disayangkan tidak ada orang yang berani menolongnya. Kenapa? Karena karakter daripada si macan tutul itu yang ganas, buas, bahkan suka makan orang. Ya, dia menderita karena tabiatnya sendiri. Hingga akhirnya dari kisah macan tutul ini, para medis harus datang untuk menyuntikkan obat bius supaya macan tutul ini bisa ditolong dari penderitaannya itu. Ini merupakan sebuah gambaran karakter dari manusia. Ada manusia yang karakternya keras. Ada orang yang sukar diatur. Ada orang yang sukar diberitahu. Tapi juga ada orang yang lembut, orang yang enak diajak bicara. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apa karakter Anda? Tapi saya ingin berkata, seperti apapun karakter Anda itu akan menentukan masa depan Anda. Karakter Anda akan menentukan berkat Anda. Karakter Anda juga akan menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Nah, berikut ini adalah sebuah kisah tentang kejujuran. Ada seorang pedagang asongan yang dia bekerja menjual dagangan asongannya. Dia menawarkan kepada banyak orang, tapi tidak semua orang ingin membelinya.
Di saat dagangannya tidak laku, dia kepingin untuk meneguk sebuah minuman, tapi ternyata dia nggak punya uang. Suatu peristiwa terjadi. Dia melihat ada seorang pria yang dompetnya terjatuh. Bagaimana sikap anak ini? Saat itu anak ini punya uang, tapi bukan uangnya. Dia mulai ke toko. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Ketika dia berusaha untuk mencari alamat di mana sang pemilik dompet ini berada. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Sepuluh tahun kemudian, tanpa disadari, Budi sudah lulus dan menjadi seorang sarjana. Rupanya, Budi bisa menyelesaikan kuliahnya karena biaya dari seorang bapak yang pernah ditolongnya ketika dia jujur mengembalikan dompet yang hilang itu. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah sekali lagi bahwa karakter kita akan menentukan masa depan kita. Amin. Karakter kita akan menentukan berkat kita. Karakter kita juga akan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Apakah kita seorang yang layak atau tidak untuk menjadi seorang yang sukses? Apakah kita seseorang yang layak atau tidak untuk menerima berkat Tuhan? Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa karakter itu menentukan berkat dan otoritas kita. Ingat loh ya, kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas muka bumi ini. Ya, tapi kuncinya ingat, kita harus punya karakter yang baik. Amin. Yang kedua, kita bahkan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus buat di atas muka bumi. Dan sekali lagi kuncinya adalah karakter yang baik. Tapi ingatlah saudaraku ya, pelajaran kali ini, karakter itu bisa dibentuk. Amin. Katakan sama-sama, karakterku bisa dibentuk. 2, 3. Karakterku bisa dibentuk. Iya, kata karakter bisa dibentuk itu artinya karakter kita itu bisa diubah. Apakah karakter Anda baik atau tidak? Maka Anda sendiri yang membentuknya. Apakah karakter Anda keras atau lembut?
Anda sendiri yang membentuknya. Nah, bagaimana caranya membentuk karakter kita? Perhatikan kalimat ini. Dalam diri manusia itu terdapat sifat dan karakter. Sifat terbentuk dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan di mana seseorang tinggal. Misalnya begini, kenapa orang itu malas? Orang itu malas karena lingkungannya membentuk demikian. Ya, orang itu rajin karena lingkungannya membentuk demikian. Ini sifat. Nah, sekarang kita bicara tentang karakter. Nah, karakter itu bisa terbentuk sejak kita lahir. Tapi karakter juga bisa berasal dari pengalaman hidup Anda. Jadi karakter itu merupakan sebuah pengalaman yang kita hasilkan dari persekutuan kita dengan seseorang. Nah, mungkin Anda bergaul dengan daging, dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan daging, maka saudara akan memiliki karakter daging. Ada orang-orang yang suka bergaul dengan Roh Kudus, maka dia akan punya karakternya Roh Kudus. Nah, bagaimana cara membentuk karakter kita? Karakter dibentuk dari pengalaman yang kita hasilkan lewat persekutuan kita, baik dengan daging maupun dengan Roh Kudus. Sehingga, kalau kita bisa simpulkan hari ini, ada pertanyaan berikutnya. Anda ingin membentuk karakter Anda itu seperti siapa? Seperti daging atau seperti Roh Kudus atau seperti... Oleh karena itu, mari kita akan kenali karakter daging dan karakter Roh Kudus. Galatia 5 ayat 19 sampai 23 firman Tuhan, mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, wujud karakter daging yang pertama cabul, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya, yang Anda bisa baca dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Amin. Nah, berikutnya kita akan lihat karakter daripada Roh Kudus. Galatia 5, kita akan membaca ayat 22 sampai 23. Sama-sama ya, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara kasih Tuhan, wujud daripada karakter Roh Kudus atau karakter Kristus adalah yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, orang yang hidup dengan daging, dengan karakter daging, Alkitab berkata dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang hidup dengan karakter Kristus, Alkitab berkata, nggak ada hukum yang bisa menuntut dia. Tidak ada hukum yang bisa menentang dia. Tidak ada orang yang bisa menyalahkan dia. Amin. Karena itu kita harus punya karakter Roh Kudus atau karakter Kristus. Kenapa? Tadi, hukum tidak ada yang bisa nuntut kita. Bahkan Alkitab juga berkata, dia berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, fokus kita harusnya adalah memiliki karakter Kristus atau karakter Roh Kudus. Ya, karena karakter Kristus atau karakter daripada Roh Kudus itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di akhir dari pelajaran ini saya bertanya, sampai di sini kira-kira Anda ingin membentuk karaktermu seperti karakter siapa? Jika Anda ingin membentuk karakter Anda seperti karakter Roh Kudus, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah bangunlah persekutuan dengan Roh Kudus. Kita harus belajar hidup dalam kasih. Ada orang yang membenci kita, Anda balas dengan kasih. Jangan dilawan dengan kemarahan. Itu namanya kita bersekutu dengan
Roh Kudus. Anda belajar hidup dalam pengalamanmu dengan Roh Kudus. Ada sesuatu yang membuat suasana rumahmu itu enggak damai. Anda berkata, tidak, aku harus penuh dengan sukacita. Ubah rumahmu yang suntuk itu menjadi penuh dengan sukacita. Amin. Bergaulah dengan Roh Kudus. Kalau ada sesuatu yang bisa merusak damai sejahtera, Anda berkata, shalom, shalom, shalom. Ya, kalau ada orang yang datang-datang minta, mungkin hati sudah jengkel. Tapi Anda ingat, karakter Roh Kudus itu kemurahan. Belajar murah hati, belajar berbuat baik, belajar setia, belajar lemah lembut. Ada orang yang temperamen, belajar penguasaan diri. Amin. Ketika Anda mau belajar hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, belajar sabar, belajar murah hati, belajar berbuat baik, lemah lembut dan menguasai diri, maka terbentuklah dalam hidup Anda karakter Kristus atau karakter Roh Kudus. Nah, sebagian orang memilih ketika orang lain mulai keras dengan kita pun hajar dia. Itu Anda tidak nurut, tidak belajar berjalan dengan Roh Kudus. Tapi kalau saudara mau membentuk hidupmu memiliki karakter Roh Kudus dan karakter Kristus, maka harus melawan yang jahat dengan yang baik. Amin. Kiranya pelajaran ini jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami sudah belajar bahwa karakter itu dapat dibentuk, dan kami hari ini akan belajar supaya kami memiliki karakter Kristus, yaitu kami akan belajar bergaul, berjalan dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Bahkan kami juga akan belajar untuk menguasai diri sampai kami memiliki karakter Kristus. Berkati semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Pelajaran ini sudah selesai, dan kini saatnya kita akan masuk dalam panduan sharing kita. Yang pertama, apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini? Yang kedua, apa komitmen Anda setelah Anda mengikuti pelajaran ini? Akhir kata, saya mengucapkan selamat berbagi dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom, shalom.